Darus surat Al-Kafirun, insyaallah kita coba pelajari dari sisi bahasa dan tafsirnya. Untuk penekanan bacanya sudah ada jadwal ya, hari Selasa dan Kamis gitu ya, insyaallah. Kalau hafal insyaallah semuanya sudah hafal gitu. Walaupun kalau yang gugup kadang-kadang suka ada yang bolak-balik di surat Al-Kafirun ini gitu ya. Kita baca dulu bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Kalau qul apa artinya? Katakanlah oleh kamu. Nah, kalau qul ya ayyuha wahai al-kafirun, orang-orang kafir. Nah, ini mah tidak bisa diterjemahkan lain ya. Wahai orang-orang kafir. Enggak enak kalau wahai orang-orang non-muslim. Wahai orang-orang kafir. La a'budu. Tidaklah, la-nya itu tidak. A'budu, a di sini tuh aku pada bahasa Indonesia namanya. Aku menyembah ma apa-apa ta'budun yang kamu sembah. Tidaklah aku menyembah apa-apa yang kalian sembah. Wala antum, dan tidak pula antum, kalian semua siapa? Orang-orang kafir. Abiduna, menjadi orang-orang yang menyembah atau para penyembah ma'abudu, apa-apa yang aku sembah. Wala ana, dan tidaklah aku, saya, abidun, menjadi penyembah ma'abattum, apa yang kalian sembah. Diulang lagi ayat ini, wala antum, dan tidaklah kalian abiduna ma'abud, menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum, bagi kalian, dinukum, agama kalian, waliya, dan bagiku, dini, agamaku. Nah, dalam bahasa Arab satu kata bisa berubah-ubah bentuknya dan itu mempunyai maksud tertentu. Misalkan di sini. Nah, kata dasarnya itu abada, ain ba dal, abada, menyembah atau beribadah. Nanti dari kata abada ada kata ya'budu.
Dari kata ya'budu nanti ada kata abdan. Dari kata abdan ada kata abidun. Ada kata ma'budun. Abada ya'budu abdan abidun ma'budun. U'bud la ta'bud. Ma'badun ma'badun mi'badun. Ubida yu'badu. Ada perubahan. Dalam bahasa Indonesia juga kan ada, misalkan ada orang yang menolong, ada juga orang yang ditolong, ada juga orang yang menjadi penolong. Nah, gitu. Ada juga pertolongan. Nah, jadi satu kata tolong itu menjadi menolong, ditolong, pertolongan gitu, berubah-ubah. Nah, dalam bahasa Arab juga begitu, sama, ada perubahan-perubahan. Cuman dalam bahasa Arab termasuk di dalamnya kata ganti. Misalkan kalau menolong, nah, menolong itu nasoro. Kalau bahasa Indonesianya aku menolong, aku telah menolong, jadinya nasortu. Ada tu'nya itu dari saya. Tapi kalau misalkan saya akan menolong, nah dari nasoro yansuru jadi ansuru. Nah, a-nya itu saya, aku. Nah, di sini abada ya'budu. Nah, dari ya'budu itu nanti ada turunannya, ya'budu, ya'budani. Nah, kemudian ya'buduna, ta'budu, ta'budani, ya'budna. Nah, ta'budu, ta'budani, ta'buduna, ta'budina, ta'budani, ta'budna, a'budu, ya'budu. Disinilah kadang-kadang orang menilai belajar bahasa Arab susah gitu. Karena merasa susah jadi nggak belajar. Jadi bisa-bisa itu bukan karena susahnya, karena memang nggak belajarnya gitu. Ini, gitu ya. Termasuk di sekolah-sekolah gitu ya. Nah, kalau bahasa Inggris diajarkan, tapi kalau bahasa Arab yang padahal setiap muslim pasti membacanya tiap hari gitu. Karena sholat tidak boleh dengan bahasa lain, harus dengan bahasa aslinya gitu ya. Seperti tadi imam kan rakaat pertama baca apa? Baca apa Pak Anang? Surat apa itu? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walah wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Nah, dengan tidak mengerti saja, kemarin sudah dijelaskan, dengan iramanya saja kita cukup enak mendengarnya. Apalagi kalau ngerti gitu loh. Lagi menjelaskan apa, lagi menasihati apa. Kan kebayang kalau kita dinasihati oleh Al-Quran tapi nggak ngerti, ya nggak berubah-ubah, jangan-jangan gitu maksudnya gitu ya. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya kehidupan dunia itu hanya permainan saja. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahmun, dan yang melalaikan. Ilamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa takatsuru fil amwali wal aulad, dan suka berbanyak-banyak harta, koleksi. Tas gaduh hiji hoyong dua, tas hoyong dua yang tilu, dan seterusnya dan terusnya. Ingin seperti itu. Semua orang merasa. Kalau nggak gitu justru mungkin nggak manusiawi gitu. Sesama manusia tuh akan begitu. Sampai-sampai ada orang punya, katakanlah tanah gitulah 99 hektar, terus tetangganya punya 1 hektar, pasti dia ngomong, tanggunglah cuma 1 hektar, jual aja ke saya biar saya genap menjadi 100 hektar. Bukan begini, kamu cuma 1 hektar, saya mah 99, udah ambil aja 9 hektar, saya cukup 90 saja gitu. Nggak begitu kenyataannya. Yang lebih banyak tuh selalu ingin lebih lagi. Iya. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Nah, nanti dijelaskan tafsirnya ya. La a'budu. Nah, a'budu di sini ada ta'budun. Nah, jadi satu kata tadinya dari ta'budu, ta'budani, ta'buduna. Nah, ketemulah, oh gitu ya, dari kata abada. Jadi kata dasarnya itu 3 huruf, ain, ba, dal. Makanya kalau mau belajar bahasa Arab, mau tidak mau harus belajar yang namanya ilmu sorof atau tasrif, perubahan bentuk-bentuk kata. Nah, di sini wala antum, dan tidaklah kalian, abiduna. Nah, di sini kan ada a'budu, di sini ada ta'budu, di sini ada abid.
Bentuk jamaknya abidun. Kalau ini kamu menjadi penyembah. Kalau tadi ada menolong, ada penolong. Kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Di sini abudu keulang lagi. Wala ana, dan tidaklah aku abidun, menjadi penyembah. Nah, kalau ini abiduna, ini abidun. Nah, ini apa bedanya? Nah, ini kan bentuk jamak banyak. Kalian para penyembah. Kalau di sini aku penyembah sendiri tunggal. Jadi perubahan-perubahannya dari itu. Nah, ma'abattum, nah dari abada, abadau, abadat, abadata, abadna, abadta, abatuma, abattum, abati, abatuma, abattunna, abattu, abadna, gitu. Perubahan-perubahannya. Wala antum abiduna ma'abud. Balik lagi kan? Nah, di sini kadang-kadang kalau lagi gugup suka dari sini balik lagi ke sini gitu. Karena kalimatnya sama persis. Sehingga tidak selesai-selesai. Setelah di sini wala antum abiduna ma'abud, balik lagi wala ana abidum ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidum ma'abattum. Ayo ulang lagi. Nah, ininya hilang, lupa gitu. Lakum, bagi kalian, dinukum, agama kalian, waliya, dan bagiku, dini, agamaku. Nah, lakum dinukum waliyadin itu konteksnya ketika kita berbicara dengan orang kafir. Nggak boleh sesama muslim bilang bagimu agamamu, bagiku agamaku, nggak boleh. Itu kan satu agama, hanya beda pendapat lalu lakum dinukum waliyadin. Konteks di sini adalah konteks dengan orang-orang kafir. Ya, gimana Pak? Mau belajar bahasa Arab, Pak? Aduh, cina lagi sese belajar teh. Nah, ya nggak apa-apalah. Abu Bakar juga belajar Al-Quran tuh mulai usia berapa? 43 tahun yang kemarin itu. Walaupun mereka berbahasa Arab. Tapi sekarang juga orang Arab juga tidak semuanya mengerti bahasa Al-Quran. Bahasa fushah gitu ya. Bahasa Arab asli. Kalau masalah hafal, kita juga nggak hafal KUHP. Kitab hukum undang-undang yang hafal orang-orang pengacara. Gitu ya. Gitu. Bahkan Undang-Undang Dasar 45 saja, kalau yang sudah direvisi bisa jadi sudah tidak hafal gitu ya. Kalau dulu mungkin waktu sekolah kan pada menghafal semuanya gitu ya. Nah, malah ada yang tidak hafal Pancasila, ada Sumpah Pemuda, kan ada yang kayak gitu. Karena tidak menghafal. Gitu. Nah, sama orang Arab juga tidak semuanya lalu hafal Quran. Kalau tidak menghafal ya nggak hafal. Bahkan dari sisi bahasa juga kalau nggak belajar tidak memahaminya. Kita lihat terjemahnya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah Nabi Muhammad, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah. Nah, di sini ada kata akannya, itu dari apa? Dari fi'il mudhari. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, cuman dalam bahasa Indonesia ini kan kamu itu bisa sendiri bisa banyak. Nah, mungkin lebih cocoknya kalau pakai kata kalian. Karena ta'buduna itu menggambarkan banyak. Al-kafirun itu orang-orang kafir, banyak. Nah, kalau kamu kan bisa satu, bisa banyak. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian bukanlah para penyembah apa yang aku sembah. Jadi kalau kita tahu makna aslinya, kita bisa, oh yang dimaksud sebetulnya bukanlah kalian semua wahai orang-orang kafir. Abiduna, kalian itu bukan para penyembah, karena banyak gitu. Ma'abud, apa yang aku sembah. Katakanlah oleh kamu Muhammad, berarti kita juga termasuk sebagai umatnya harus berani berkata, kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abiduna ma'abud, aku juga tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud, kamu tidak pernah pula menjadi penyembah yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Nah, dalam tafsir ada riwayat bahwa ketika orang-orang kafir itu susah sekali menghentikan dakwah Nabi Muhammad dan Islam semakin berkembang, semakin banyak yang pengikut, akhirnya ngajak negosiasi. Salah satu bentuk negosiasi, udah gini aja lah. Tahun ini kata para tokoh Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, saya ikut menyembah apa yang kalian sembah, Tuhan-Tuhan kalian. Tapi tahun depan
kalian menyembah apa yang kami sembah. Jadi ke Tuhan rek setengah-setengah gitu. Nah, turunlah ayat ini bahwa kita nggak bisa. Nah, Bapak-bapak yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang harus diperhatikan adalah ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah puncaknya, kepalanya, pokoknya ibadah. Maka nggak boleh kita berdoa bersama orang-orang kafir. Karena kita tidak menyetujui Allah disekutukan. Kata tidak menyetujui ada Tuhan selain Allah yang disembah. Karena berdoa itu adalah bagian daripada ibadah. Hati-hati gitu ya di sana. Gitu. Lakum dinukum waliyadin. Jadi silakan kalian berdoa beribadah sesuai agama kalian. Nah, kita akan berdoa sesuai dengan agama kita. Nah, tafsir ringkasnya. Ini tafsir. Nah, kalau tadi kan dicoba, kalau dalam bahasanya begini, namanya terjemah, tiap penerjemah pasti beda-beda kemampuannya. Apalagi sebuah bahasa tidak bisa dipindahkan ke bahasa lain yang setara, betul-betul sama, nggak bisa. Hanya mencoba memahami saja, gitu ya. Kayak tadi kan, bentuk jamaknya jadi nggak kelihatan, gitu ya. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai Nabi Muhammad, katakanlah, wahai orang-orang yang memilih kafir sebagai jalan hidup. Memilih kafir. Jadi kafaro itu secara bahasa itu menutup. Kalau buku itu apa? Cover buku. Nah, cover. Nah, itu mirip kan gitu ya. Nah, kafir, menutup. Jadi orang yang kafir itu dakwah sudah sampai kepadanya, lalu dia tidak mau mengikutinya gitu. Itulah orang kafir yang sebenarnya. Dakwah sudah sampai kepadanya dan dia tidak mau mengikutinya. Itulah orang kafir. Beda dengan orang jahiliyah. Kalau jahiliyah mah dakwah belum sampai waktu itu, gitu ya. Nah, kemudian, tokoh-tokoh Quraisy disebut kafir. Kenapa? Karena memang mereka memilih kekafiran. Buktinya apa? Nah, diriwayatkan kan Abu Sufyan, tokoh-tokoh suka mendengarkan Al-Quran dan mengakui Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Al-Quran itu nggak mungkin buatan manusia. Al-Quran itu nggak mungkin kata-kata manusia, bukan syair, gitu ya. Bukan juga kata-kata dukun. Bahkan mereka mengenal betul bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah ummi, tidak pandai baca tulis. Jadi nggak mungkin nyontek gitu ya, ngambil dari kitab-kitab yang lainnya. Kemudian la a'budu ma ta'budun, sampai kapanpun aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah selain Allah. Seperti berhala-berhala itu. Tuhan bukanlah ciptaan manusia dan dia tidak menjelma menjadi sesuatu yang kasat mata sebagaimana sembahanmu itu gitu. Jadi kalau dipanjangkan pernyataan la a'budu ma ta'budun itu tafsirannya adalah aku tidak akan menyembah selain Allah seperti berhala-berhala itu. Tuhan bukanlah ciptaan manusia dan dia tidak menjelma menjadi sesuatu yang kasat mata sebagaimana sembahanmu itu. Itu tadi. Jadi orang kafir Quraisy itu ngajak gitu. Soklah saya ikut nyembah Tuhan kalian, tapi nanti kalian juga menyembah Tuhan-Tuhan kami yang berhala-berhala itu. Nggak mungkin gitu. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, yaitu Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam semesta. Berhala sembahanmu itu sifat-sifatnya sangat berbeda dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Jika dua ayat sebelumnya menerangkan ketidaksamaan Tuhan Nabi Muhammad SAW dan Tuhan orang kafir, dua ayat berikut menjelaskan ketidaksamaan peribadahan kepada keduanya. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah, yang kamu sembah, karena kamu adalah orang-orang musyrik. Aku menyembah Tuhanku dengan bertauhid seperti yang diajarkan kepadaku. Nah, tauhid. Kemudian wala antum abiduna ma a'bud, dan aku tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kamu tidak tunduk pada perintah dan syariat Allah dalam menyembahnya. Kamu bahkan menyembah Tuhan dengan penuh kemusyrikan dan cara-cara yang kamu buat berdasarkan hawa nafsu. Lakum dinukum waliyadin. Tidak ada tukar menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadahan kepada Tuhan. Wahai orang-orang kafir, untukmu agamamu, yakni kemusyrikan yang kamu yakini,
dan untukku agamaku yang telah Allah pilihkan untukku, sehingga aku tidak akan berpaling ke agama lain. Inilah jalan yang terbaik dalam hal toleransi antar umat beragama dalam urusan peribadatan kepada Tuhan, gitu ya. Jadi untuk urusan ibadah betul-betul harus masing-masing, gitu. Jadi toleransinya itu adalah mereka menjalankan agamanya di tempatnya, umat Islam menjalankan agama sesuai dengan syariatnya, tidak boleh saling meledek, saling mencaci maki dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau dakwah boleh, kalau dakwah mah, karena ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan. Tugas kita adalah menyeru berdakwah, gitu ya. Kalau ada diskusi harus diskusi dengan baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Dialog boleh, gitu ya, boleh. Tapi tidak boleh menjelek-jelekan, gitu, Tuhan-Tuhan mereka, gitu ya. Kitab suci Nabi mereka tidak boleh, gitu ya. Islam harus menghormati agamanya orang lain, tetapi tidak boleh mencampur adukan ibadah. Nah, dalam konteks ini, ya, dalam riwayatnya, dalam salah satu asbabun nuzulnya adalah, yaitu orang-orang kafir ngajak, ayolah gantian, gitu, gantian. Itu tidak boleh, gitu ya, gitu. Nah, kembali ke persoalan bahasa, gitu ya, bahasanya. Jadi di sini kalau kita belajar bahasa Al-Quran berbeda dengan bahasa percakapan. Ketika kita menguasai satu kata, bisa menjadi banyak kata yang muncul di dalam Al-Quran. Misalkan gini, kita tahu abadah itu adalah menyembah. Maka kita menjadi tahu abid itu orang yang menyembahnya, penyembahnya. Kalau dia menjadi tahu kalian menyembah apa, aku sembah apa. Nah, kata aku, kata kalian dan sebagainya muncul dalam perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab yang disebut dengan ilmu shorof. Nah, jadi ada dua ilmunya, ada ilmu nahwu, ada ilmu shorof. Nah, kalau kita belajar sekarang, targetnya jangan bisa, targetnya biar nggak berat. Targetnya kita tercatat menjadi orang yang belajar bahasa Al-Quran. Karena kalau belajar membaca mah tiba hula gini ya, tika pungkur, belajar tajwid mah gitu ya, belajar makharijul huruf tika pungkur, walaupun tetap kita tidak berhenti juga belajar itu, gitu ya, supaya tetap kita memperbaiki bacaan dari sisi pengucapan huruf panjang pendeknya. Nah, sekarang kita tingkatkan mengerti apa yang kita baca, level 1 lah, gitu ya. Bayangkan kalau orang baca koran tapi tidak mengerti apa yang dibacakan, nggak bagus, gitu. Bagusnya ya mengerti apa yang dia baca. Nah, walaupun pembacanya tidak sedalam para ahli. Nanti kalau udah ahli lagi ya beda lagi, gitu ya, beda lagi kemampuannya. Karena bahasa Al-Quran itu sudah memakai ilmu balaghah, bukan hanya nahwu sorofnya saja, tapi udah memakai tingkat sastra yang tinggi. Yang itu bisa diketahui, dirasakan oleh orang-orang yang mengerti ilmu sastra. Walaupun begitu, keindahannya kita bisa merasakan. Keindahan bahasa Al-Quran itu insya Allah kita merasakan. Apalagi kalau hati kitanya lagi bersih. Hati kitanya lagi bersih. Jadi gini, kalau saya suka mengilustrasikan gini. Ada pemancar radio. Pemancar radionya bagus, sinyalnya bagus. Orang-orang tetangga kita kalau dengar nyetel radio tersebut, suaranya jernih, suaranya bagus. Tapi pas kita nyetel, suaranya jelek. Kenapa? Ternyata gelombangnya nggak pas. Kalau dulu kan gelombang sebelum digital itu suka diputar-putar gitu ya, nggak pas. Sehingga sebenarnya suaranya nggak jelas, kerek, jadi nggak bisa menikmati. Nah, bisa jadi Al-Quran yang dibaca orang lain merasakan kenikmatannya, kok kita hambar, nggak ngerasain nikmatnya, nggak masuk ke dalam hati kita. Bukan salah yang baca, bisa jadi, tapi bisa jadi kitanya, hatinya yang kotor, karena jasadnya ada di sini tapi pikirannya di pasar. Ada yang begitu, pernah juga, kita juga mungkin merasakan. Kita udah ada di masjid, tapi pikiran masih di rumah, pikiran masih di mana, masih di perjalanan dan seterusnya. Kita belum hadir. Kalau hadir, insya Allah. Nah, atau mungkin juga dari sisi pemancarnya yang kurang bagus, artinya yang membacakannya. Kalamullahnya bagus, sudah insya Allah firman Allah, tapi yang bacanya tidak dengan hati, itu juga tidak kena ke hati. Nah, jadi untuk bisa nyampe ke hati itu memang harus dengan hati. Cobalah rasakan kalau Pak Syekhul Islam Mubarak yang imam, itu suka beda sentuhannya. Kenapa? Ya insya Allah beliau kan pemahaman Al-Qur'annya ya ahli tafsir gitu ya, ahli tafsir gitu. Kuat gitu ya ke hati kita. Apalagi kalau di Masjidil Haram. Kenapa? Imamnya yakinlah ngerti apa yang dia baca gitu. Benar nggak?
Bahkan imam di Masjidil Haram itu kan hafiz Al-Quran 30 juz dan rata-rata sudah doktor dalam ilmu syariah. Doktornya itu bahkan bukan hanya Al-Quran yang dihafalkan, hadis. Syekh Abdullah bin Bas itu menghafal Riyadhus Shalihin juga gitu, hadis-hadis gitu ya. Jadi pemahamannya sudah luar biasa. Makanya beda kerasanya. Itu kan pernah jamaah umroh hari Jumat itu kan sama dengan di sini ya, as-sajdah seringnya dengan al-insan. Cuma banyak yang nangis, wah gitu, syahdu gitu. Tapi pas ditanya ngerti nggak? Enggak, sebetulnya cuma terharu saja dengar bacaan Quran. Itulah kekuatan Al-Quran. Sebenarnya tidak mengerti, tapi terharu saja dengan lantunan Al-Qurannya. Apa kalau ada YouTube coba gerak di ini style Abdurrahman Al-Ausi. Abdurrahman Al-Ausi, masya Allah gitu ya, suaranya menyentuh sekali, gitu ya. Ya, sekarang kalau mau belajar bahasa Arab, salah satu harus belajarnya adalah belajar ilmu shorof supaya mengetahui perubahan-perubahan bentuk. Jadi kalau ilmu nahwu untuk memberi harokat di ujungnya, kalau ilmu shorof perubahan-perubahan bentuk. Nah sekarang kita mulai dari kata abada ya'budu. Karena kata abada ya'budu itu akan banyak di dalam Al-Quran. U'budu, beribadahlah kalian. Nanti u'budu itu apa? Artinya beribadahlah kalian gitu ya. Seperti tadi, kalau tadi kan i'lamu, ketahuilah oleh kalian. I'lamu annamal hayatud dunya. Kan udah kebayang lah gitu ya, gitu ya. Kita coba. Nah, kalau belajar shorof harus mulai dari belajar pola. Kayak ngejahit kan harus ada polanya. Ada polanya ilmu shorof itu. Dipakai kata fa'ala. Fa'ala. Kalau kemarin kan saya menyampaikan tentang i, u, ba, u, an, ani, a, na gitu ya. Anggap udah selesai itu, udah khatam gitu ya. Sekarang ilmu syorof. Rada liar sakedik teu naon itu daripada teu liar acan gitu ya. Sengaja tidak ditulis dulu biar kedengar bisa mengikuti. Fa'ala, coba. Yaf'ulu, fa'lan, abada, ya'budu, abdan, nasara, yansuru, nasron. Jadi dari kata fa'ala yaf'ulu fa'ala nanti banyak yang polanya seperti itu dalam bahasa Al-Quran gitu ya. Ada 6 pola, kita satu-satu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun, maf'ulun. Kita pakai kata abada sekarang. Abada ya'budu abdan, abada ya'budu abdan. Nah, dari kata abdan lah ada kata abdullah. Abdullah itu dari abdan, abdu jadi subjek, abdullah. Nah, gitu ya. Hamba Allah yang menyembah Allah. Abada ya'budu abdan, abidun, ma'budun. Nah, kita ulang. Fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun. Nah, sekarang abada ya'budu abdan, abidun ma'budun. Nah, ketemulah di sini. Nah, abidun itu dari abada ya'budu abdan, abidun ini penyembah. Kalau nasoro yang suruh nasron. Coba. Nasirun mansurun. Nah, nasir itu, ini nasir satu bentuk dengan ini, dengan abid. Nasir itu apa?
penolong. Nah, jadi ada orang yang dikasih nama Nasir, mudah-mudahan menjadi penolong. Tapi ada yang dikasih nama Mansur. Mansurun, itu Mansur, Pak Mansur, menjadi orang yang ditolong, mudah-mudahan menjadi orang yang ditolong. Jadi kalau Nasir yang menolong, kalau Mansur yang ditolong. Gitu. Kalau abid yang menyembah, kalau ma'bud yang disembah. Gitu bahasa Arab gitu ya, perubahan-perubahannya. Ya, coba diulang. Abada ya'budu abdan abidun ma'budun. Nasara yansuru nasran nasirun mansurun. Harus mulai pabaliutnya. Nah. Nanti ada qatala, yaqtulu, uqtul, qatilun, maqtulun, yang dibunuh, yang saling bunuh. Nanti satu kata yang disebut dengan mufradatnya, insyaallah. Kita kalau misalkan kita tahu kata-kata dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah saja satu surat, katanya itu sudah 50% itu. Satu surat aja. Ini kan kata abada, kita tahu kata abada saja kita menjadi tahu berapa kata. Jadi kita tahu abudu, kita tahu ta'budu, kita tahu abid gitu ya. Abid, abatum, banyak dari itu. Jadi satu kata abada berkembang perubahan bentuk katanya gitu ya. Kita ulangi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Abada ya'budu abdan abidun ma'budun. Pakai kata nasoro, karena nasoro itu nanti ada surat An-Nasr ya. Surat An-Nasr setelah ini kan. Nasoro yansuru nasran nasirun mansurun. Hampir sama kemarin mau belajar a i u ba u an ani a. Nah, itu belajar huruf. Sekarang mau belajar bentuk-bentuk kata di dalam bahasa Arab yang kita ambil dari kata-kata yang ada di dalam Al-Qur'an gitu. Supaya nanti kalau dibaca kalau i'lam tadi i'lamu dari alima ya'lamu ilman alimun ma'lumun i'lam. I'lamu, oh katanya i'lamu, ketahuilah oleh kalian semua gitu ya. Gimana, udah nempel? Dikit-dikit. Nah, jadi ketika baca kata qul ya ayyuhal kafirun la a'budu, nah ini menempel. Aku tidak menyembah ma ta'budun, apa-apa yang kamu sembah. Mudah-mudahan jadi lebih hadir nanti. Kan waktu kecil mah dulu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la nabiyyu ma ba'tum wa la antum a'buduna ma a'budu wa la nabiyyu ma ba'tum wa la antum lakum dinukum waliyadin. Bacanya gitu ya. Nah, itu kan tidak hadir gitu ya hati kita gitu ya. Kalau sekarang insyaallah hadirkan hati kita. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, gitu ya, insyaallah. Nah, ini ada tafsir lengkapnya. Jadi di Kemenag menerbitkan tafsir, ada tafsir lengkapnya lebih panjang. Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam ayat-ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa Tuhan yang mereka sembah
bukanlah Tuhan yang ia sembah. Karena mereka menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak, atau yang menjelma dalam satu bentuk atau dalam satu rupa atau bentuk-bentuk yang mereka dakwakan. Kan ada produsennya gitu ya, produsen berhala gitu ya, mereka membentuk Tuhan-Tuhan gitu ya, sebagaimana mereka bayang-bayangkan saja kan. Lihat kan kalau bentuk-bentuk berhala itu aneh-aneh gitu ya, bukan bentuk manusia biasa kan gitu ya. Nah, sedang Nabi SAW menyembah Tuhan yang tidak ada tandingannya dan tidak ada sekutu baginya, tidak mempunyai anak dan istri, akal tidak sanggup menerka bagaimana dia. Makanya kita tidak boleh memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ditentukan oleh tempat dan tidak terikat oleh masa. Tidak memerlukan perantaraan dan tidak pula memerlukan penghubung. Maksud pernyataan itu adalah terdapat perbedaan sangat besar antara Tuhan yang disembah orang-orang kafir dengan Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW. Mereka menyifati Tuhannya dengan sifat-sifat yang tidak layak sama sekali bagi Tuhan yang disembah oleh Nabi. La a'budu ma ta'budun. Dalam ayat-ayat ini Allah masih sama dengan tadi ini ya. Wala antum a'biduna ma a'bud. Selanjutnya Allah menambahkan lagi pernyataan yang diperintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan Nabi Muhammad, karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah, dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Di antara yang mereka persoalkan itu adalah masalah tauhid. Mereka kan menyembah banyak Tuhan, Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan dan Manat dan seterusnya. Nabi Muhammad justru menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Esa, Qul huwallahu ahad, Allahus samad lam yalid. Mereka tidak mau terima itu salah satunya. Nah, kalau sekarang kadang-kadang suka tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan. Kalau mengatakan Tuhan itu Maha Esa, tapi pada prakteknya menyekutukan Tuhan. Nah itu gitu. Harusnya kalau Tuhan yang Maha Esa, Tuhan itu harus Esa, tidak boleh ada Tuhan selain Allah gitu kan, dan harus tunggal, tidak boleh ada banyak Tuhan gitu ya gitu. La ilaha illallah. Ilaha itu kalau di bahasa Indonesia kan Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi Tuhan itu yang lain itu Tuhan-Tuhan itu ada banyak tapi tidak diakui, tidak dibenarkan. Tuhan yang dibenarkan adalah Allah. Maksudnya manusia bisa menjadikan Tuhan, bahkan menjadikan Tuhan hawa nafsunya gitu. Dan ada yang menjadikan Tuhan hawa nafsunya. Nah, penyakit yang sekarang berbahaya bagi umat Islam, bagi kita semuanya, penyakit yang disebut dengan riya. Riya, ro'a, riya. Riya itu ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Nah, dalam beramal, dalam beribadah. Yang tadinya berharap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ingin riya. Bahkan saking riyanya ingin disebut ikhlas. Jadi ngatain ke orang lain tuh, saya mah ikhlas. Berarti dia ingin disebut sebagai ikhlas. Ikhlas itu tidak perlu disebutkan. Saya mah ikhlas ngasih ke kamu, saya mah ikhlas nolong ke kamu. Enggak begitu. Ikhlas itu apa yang ada di dalam hatinya, bahwa yang dia lakukan adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka itu adalah yang disebut ikhlas. Ikhlas itu secara bahasa kan kosong. Tidak mengharap kepada yang lainnya kecuali kepada Allah. Nah, kadang-kadang kita begitu, kadang-kadang gitu ya, suka ada yang mendengar lah gitu. Saya ikhlas. Ya nggak usah disebutkan, ikhlas mah gitu. Yakin sih, hah? Nah, kalau ridho mah boleh, ridho, rela ya, ridho. Rodi, kenapa? Karena Islam mengajarkan rodi tu billahi robba, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Rodi tu billahi robba, wabil Islami dina, wabil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Kalau ridho mah beda, rela gitu ya. Nah, kalau ikhlas mah kosong, tidak mengharap kecuali mengharap dari Allah Subhanahu. Bahkan kalau sekarang mah kalau tidak riya, sum'ah. Bedanya dia kalau sum'ah itu pingin didengar. Jadi amal kebaikan itu dicerita-ceritakan supaya orang lain tahu. Karena mengharapkan pujian. Ujungnya itu mengharapkan pujian, bukan hanya sekedar mendengar. Kalau misalkan kita kelihatan orang lain atau diperdengar kepada orang lain tapi tidak berharap pujian, itu belum tentu dikatakan sebagai riya yang dosa atau sum'ah yang itu mah dakwah. Bisa memberikan hikmah pelajaran. Tapi kalau ingin dipuji, bertentangan dengan pernyataan kita sendiri ketika kita sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan semesta alam.
Kalau puji itu milik Allah, berarti kita tidak boleh ingin pujian gitu. Dan kalau memuji juga harusnya ditujukan adalah pada dasarnya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji ganteng pada dasarnya memuji Allah Subhanahu wa taala, karena yang menciptakan kegantengan adalah Allah gitu. Memuji kekayaan itu adalah memuji Allah, karena kekayaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga kalau dipuji, kembalikan kepada yang memiliki puji, seharusnya begitu. Wah, Bapak hebat sekali. Alhamdulillah, kehebatan itu adalah milik Allah, kehebatan itu dari Allah. Tapi ulah kieunya, Bapak mah hebat sekali. Alhamdulillah, siapa dulu saya teh ya. Nah eta teh sok bari heureuy tapi bisa terpeleset gitu ya gitu. Kamu udah benar menyatakan bahwa puji adalah milik Allah, tapi diakhiri dengan saya teh ya gitu lah gitu ya. Enggak ada saya teh di sana, itu adalah betul-betul adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan sifat antara Tuhan yang disembah oleh Nabi SAW dengan yang disembah oleh orang-orang kafir, maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan dalam hal ibadah. Tuhan yang disembah Nabi Muhammad adalah Tuhan yang maha suci dari sekutu dan tandingan. Qul huwallahu ahad, itu tidak menjelma pada seorang atau memihak kepada suatu bangsa atau orang tertentu. Sedangkan Tuhan yang mereka sembah itu berbeda dari Tuhan yang tersebut di atas. Lagi pula ibadah Nabi hanya untuk Allah saja, sedang ibadah mereka bercampur dengan syirik dan dicampuri dengan kelalaian dari Allah, maka yang demikian itu tidak dinamakan ibadah. Bapak kalau misalkan lihat di Syirah gitu ya, orang kafir Quraisy juga kalau sebatas mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta langit dan bumi itu adalah Allah, mereka mengakui, tapi tidak mau menyembah hanya kepada Allah gitu loh. Bahkan dalam sumpah-sumpah mereka, kalau bersumpah itu wallahi itu demi Allah kalau masih. Kalau sumpah wallahi gitu, tapi tidak mau beramal. Di kita juga ada tukang mabok gitu. Demi Allah sia urang mah peuting anu itu. Udah melakukan dosa pakai demi Allah lagi gitu ya gitu. Dulu di kampung saya di Panyingkiran di Sumedang gitu, nu marabok nu baraong itu sok pakai demi Allah gitu ya gitu ya. Pengulangan pernyataan yang sama seperti terdapat pada ayat 3 dan 5, nah gini ya, adalah untuk memperkuat dan membuat orang yang mengusulkan kepada Nabi Muhammad berputus asa terhadap penolakan Nabi menyembah Tuhan mereka selama setahun. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi mereka ngajak itulah gantian. Sok tahun ini mas saya ikut menyembah Tuhan yang kalian sembah, tapi nanti tahun depan kalian ikut menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Maka diulang sampai ayat dalam surat Al-Kafirun ini 2 ayat. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukanlah penyembah orang-orang yang apa-apa yang aku sembah gitu ya. Nah, berikutnya lakum dinukum waliyadin. Kemudian dalam ini Allah mengancam orang-orang kafir dengan firman-Nya, yaitu bagi kamu balasan atas amal perbuatanmu dan bagiku balasan atas amal perbuatan. Jadi dalam makna lakum dinukum waliyadin, kita ingat kepada Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi din di sini ada makna balasan. Maka bagi kamu balasan atas amal perbuatanmu dan bagiku balasan atas amal perbuatanku. Dalam hal ini Allah berfirman, walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 139 gitu ya, insyaallah. Jadi kalau interaksi dengan orang-orang kafir, mungkin saja dalam konteks muamalah boleh, seperti jual beli boleh. Tapi kalau udah mulai konteksnya ada unsur ibadah, itu tidak boleh. Nah, nikah itu ibadah. Dari Islam itu nikah itu adalah ibadah, maka nggak boleh nikah dengan orang kafir gitu. Ada keringanan kepada ahli kitab, laki-laki boleh menikahi perempuan ahli kitab. Lamun geus teu aya deui nya muslimah geus seueur keneh gitu ya. Kenapa nggak milih yang seagama saja? Toh begitu. Dulu-dulu yang diceritakan katanya sangat harmonis, sampai-sampai istrinya yang beragama berbeda nyiapkan sahur buat suaminya maksudnya. Pada akhirnya kan bubar juga ya gitu ya. Pada akhirnya bubar juga, yang di artis yang disorotin ada yang seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena Al-Quran menjelaskan gitu.
Kan kalau misalkan kita yakin al yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina, kita yakin bahwa Islam itu adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam, dan ditegaskan bahwa hanya Islam di sisi Allah Subhanahu. Lalu orang yang kita cintai, pasangan kita, berbeda keyakinan gitu, akan bisa harmonis? Agak susah. Allah lah yang menganugerahkan rasa cinta itu. Jadi ya sebatas muamalah konteks urusan duniawi boleh-boleh saja. Di antaranya adalah bentuk perdagangan, bentuk bekerja sama, misalkan berkegiatan sosial gitu ya, bermasyarakat, silakan saja gitu ya. Silakan saja, nggak mungkin bisa dihindari. Apalagi kita sekarang sudah mengglobal gitu ya, bisa ke berbagai negara gitu ya, bisnis juga bisa. Nah, hanya tetap kaidah-kaidah halal itu harus diperhatikan gitu ya. Jadi halal dalam Islam itu ada halal zatnya, ada halal prosesnya. Tidak boleh hanya satu pihak saja. Misalkan yang dijual belikannya itu adalah produk halal, tapi cara-caranya tidak sesuai dengan aturan Islam, berarti prosesnya haram juga. Prosesnya halal, caranya halal gitu ya. Tapi zat yang diperjualbelikannya adalah sesuatu yang mengandung keharaman, maka menjadi haram. Yang kemarin itu yang lagi viral itu kan salah satunya Majelis Ulama memfatwakan bahwa tidak bisa memberi label halal makanan yang diberi nama haram. Seblak tingkat setan, pedas rasa iblis gitu. Nah, itu kan jadi mensosialisasikan sesuatu yang setan iblis itu kan musuh bagi kamu, nggak boleh malah dijadikan nama makanan gitu. Nah, MUI nggak mau, walaupun isinya sambal gitu kan. Jadi sambal pedas sampai sambal pedas setan misalkan gitu ya, sambal pedas iblis dan sebagainya. Nah, itu nggak boleh dinamakan. Apalagi kalau memberi anak gitu kan, ada yang ibu-ibu marah ke anaknya, sia dasar anak setan cina. Itu anak setan berarti bapak bunuh setan gitu ya. Anak setan sia masukan cina gitu ya, gitu, pakai bahasa Sunda gitu ya. Itu kan nggak boleh gitu ya, memanggil dengan panggilan yang seperti itu gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Pak? Ulang lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun. Nah, kata abada ya'budu abdan, abidun ma'budun. Nah, nanti surat An-Nasr ya. Nasara yang suruh nasran, nasirun mansurun. Itu masuk namanya nansur gitu ya, nansur. Tapi tidak boleh nanti nama si ma'bud gitu. Ma'bud berarti yang diibadahi. Nah, makanya nama yang terkait dengan Asmaul Husna itu nggak boleh terpisah. Harus ada Abdulnya di sana. Abdurrahman, hamba Allah yang Maha Rahman. Ar-Rahman itu kan sifat Allah. Abdullah boleh, tapi kalau manusia dikasih nama Allah nggak boleh. Abdullah, nah, tapi kadang-kadang kita namanya Abdurrahman, tapi dipanggil jadi suka Pak Rahman gitu ya. Idealnya sih Pak Abdurrahman tetap gitu ya. Pak Abdul Bari, namanya Abdul Bari yang pastikan nama Asmaul Husna kan di atas ada gitu ya. Itu kalau nama Asmaul Husna yang dipakai, depannya harus pakai Abdun. Nah, dari Abdan, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrazak. Apalagi gitu ya, banyak gitu ya. Abdul Bari yang jelas ada gitu ya. Nah, tidak boleh misalkan ma'bud yang diibadahi, ini namanya gimana? Tapi kalau mansur boleh, berarti orang yang ditolong. Nasir menjadi penolong gitu, bukan asma. Hah? Apa? Abdul Ghani, hamba Allah yang maha kaya. Ghani itu sifat Allah yang maha kaya. Abdul Ghani, hamba Allah yang maha kaya. Abdul. Kalau kekayaan gina kekayaan, gina. Nah itu tadi kan ada Ghani, ada gina gitu ya, perubahan bentuknya gitu ya. Ada perubahan. Gina itu kekayaan gitu.
Ya. Kalau ingin hati-hati mah sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu cukup Pak. Cuman kalau yang terikat protokoler itu urusannya lain. Kalau kita nggak terikat protokoler, harusnya kita menjaga keamanan keselamatan kita. Cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kalau yang terikat protokoler itu urusannya lain karena kedinasan dia, gitu ya. Kalau yang tidak ada kedinasan mestinya cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu ditambah-tambah yang lain. Khawatir itu jadi doa. Karena kita mendoakan orang kafir mah nggak boleh. Nah, itu. Hah? Walau alam apa dia terikat itu nggak terikat protokoler nggak kan gitu ya gitu. Ya, terikat protokoler nggak. Ya. Ya itu tadi Pak. Jadi doa itu mukhul ibadah. Jadi hati-hatilah kita dalam berdoa, mendoakan ya gitu. Itu orang-orang kafir kan kita juga teman-teman kuliah itu kan banyak yang non muslim itu. Itu suka sibuk ikut mendoakan. Wah, kalau ada itu tuh ikut mendoakan. Saya enggak, diam aja enggak apa-apa gitu. Ya, tapi juga kita tidak boleh kata-kata yang tidak baik, menentang dan sebagainya, enggak. Diam aja pokoknya enggak ikutan gitu ya. Untuk hal-hal yang menurut keyakinan kita adalah bisa merusakkan akidah. Lakum dinukum waliyadin. Udah enggak usah khawatirnya itu tata cara mereka juga. Karena bagi kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bagian daripada berdoa, mendoakan. Semoga keselamatan atas kalian, semoga rahmat atas kalian dan semoga keberkahan atas kalian. Gitu. Walaupun kadang-kadang tidak hadir hati kita, mudah-mudahan tetap hadir. Jadi kita assalamualaikum, waalaikumsalam itu adalah mendoakan, saling mendoakan. Bahkan dalam Islam tidak boleh mengucapkan salam kepada yang sudah jelas-jelas bukan muslim atau kafir. Nggak boleh. Bahkan kalau dia mengucapkan juga, kita tidak boleh menjawabnya secara lengkap. Jadi kalau ada orang kafir bilang assalamualaikum, kita bilang waalaikum. Sudah sampai sana. Hanya untuk hubungan manusia saja. Assalamualaikum, waalaikum, gitu. Kenapa? Karena dulu orang Yahudi mah pinter. Assalamualaikumnya suka dipelesetkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum. Kehancuran bagi kalian. Ayo orang kayak ngadoakan waalaikumsalam jadi salah kan. Tapi kalau menjawab waalaikum untuk kalian juga gitu. Kalau memang mendoakannya yang jelek gitu orang itu assalamualaikumnya suka dihilangkan lamnya jadi assalamualaikum gitu. Orang Yahudi dulu gitu ya. Kalau di kita mungkin enggak lah gitu ya. Itu saya kemarin ketemu kayaknya non muslim lah Chinese gitu ya. Dia tinggal di Australia kemudian punya kontrakan ruko di Sumedang. Saya nanya, gak ada keperluan nanya. Itu dia ngomong gini, tadinya saya mau buat hotel di sini, di Sumedang, buat hotel. Tapi ada yang ngasih tahu kalau hotel itu suka dipakai tempat para rugu gitu ya, apa istilahnya esek-esek, cerita pijat gini. Saya mah nggak mau lah cina. Saya ingin cina yang berkah-berkah saja. Saya ingin yang halal-halal saja. Aduh cerita gitu. Karena tahu kita dari muslim itu pakai bahasa yang berkah, yang halal gitu. Nah, kayak gitulah gitu. Kayak gitu ya. Jadi mereka mempelajari kata-kata yang biasa dipakai oleh orang-orang Islam, kata-kata berkah, halal dan seterusnya. Allahu a'lam. Tapi kita tetap hubungan muamalah sewa menyewa boleh-boleh saja. Tapi urusan agama kalian adalah agama kalian, agama kita adalah agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Ya, betul Pak. Ya, harus hati-hati kita. Ya, cukup jam 6:10. Mudah-mudahan Bapak semangat gitu ya. Tercatat sebagai orang yang belajar Al-Quran. Tidak hanya huruf-hurufnya saja, tapi belajar juga bahasanya dan belajar pengertiannya atau tafsirnya. Masalah bisa, saya juga belum bisa Pak, gitu ya. Masih terus-terus saja belajar, gitu ya. Maka mudah-mudahan nanti kalau sudah tambah pintar, nanti Pak Saiful Islam aja yang ngajar, gitu ya, kelasnya, gitu ya. Gitu kan kalau kelasnya Pak Saiful Islam sebetulnya itu udah kelas magister atau kelas doktoral gitu ya, udah sampai ke qiraatus sab'ah, qiraatus sittah gitu ya, cara pembacaan yang berbeda-beda. Mudah-mudahan terupgrade gitu ya jamaah Masjid Nurul Masyriq dengan menghadirkan para ulama seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.